Shalom. Sebuah kata yang sering kita dengar dan barangkali sering kita ucapkan ketika kita menyapa saudara seiman kita. Tetapi jika kita melihat akhir-akhir ini, betapa ini menjadi sebuah kata yang semakin langka. Gambar yang ada di belakang saya ini, dua bangunan yang menjadi ikon di kota Jakarta, sekaligus menjadi ikon di Indonesia, menggambarkan betapa pentingnya perdamaian. Perdamaian artinya bisa menerima perbedaan tanpa harus berselisih. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada bulan September ini kita akan sama-sama belajar mengenai shalom atau damai. Kita akan belajar damai dari berbagai hal. Kita belajar hidup di dalam damai, belajar beristirahat di dalam damai, belajar berjalan dan bersyukur di dalam damai Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita merindukan damai? Saya yakin ya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga yang hidup di dalam damai Tuhan, tetapi sekaligus membawa damai Tuhan. Saya ingin menutup perjumpaan kita dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh Mother Teresa. Damai dimulai dari sebuah senyuman. Oleh karena itu, selamat berbakti dan jangan lupa tetap tersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini. Semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Baik itu dalam masa susah, dalam masa suka, dalam masa yang sulit seperti saat-saat ini. Janji Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 4 dan 5 mengatakan, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan mengatakan, sungguh besar setiamu ya Tuhan. Setiamu
saya jemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan pertolongan yang kita yakini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apapun yang tidak pernah terbayang dan terpikirkan oleh kita, semua telah disediakannya yang terbaik bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul di
ketika roh Tuhan yang hidup mengalir dan memenuhi hati kita, jiwa kita akan merasakan ketenangan. Ketika roh Tuhan yang kudus melingkupi hati kita akan merasakan kedamaian di dalam hadirat-Nya. Walaupun mungkin kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak menentu dan penuh dengan hal-hal yang mungkin menakutkan dan membuat hati kita menjadi takut dan khawatir. Mari Bapak Ibu semuanya, marilah kita membuka hati kita, minta roh Tuhan yang hidup memenuhi hati kita dan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, tidak terasa ya, sudah 6 bulan kita tidak bertemu di dalam ibadah yang seharusnya kita lakukan di gereja. Dan saya berdoa setiap kita sebagai jemaat Tuhan tidak hanya menjadi penonton-penonton khotbah setiap minggu, melainkan menjadi orang atau pribadi-pribadi ya sebagai gereja Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sungguh beribadah sekalipun di rumah. Amin, Bapak Ibu. Saya berdoa ya, Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan dalam setiap minggunya di rumah-rumah masing-masing. Mari sebelum kita memulai khotbah pada pagi hari ini, kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, meminta pimpinannya. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memahami dan mengetahui hati dan pikiran kami. Ampuni kami jikalau mungkin sepanjang beberapa minggu ini kami hanyalah menjadi penonton-penonton ibadah online. Dan kami sudah lupa esensi untuk ibadah sendiri. Sehingga kami tidak melakukannya sebagaimana ibadah online yang seharusnya ya Tuhan. Kiranya pagi hari ini kami kembali kepada Tuhan dengan menunjukkan sikap yang terbaik. Sekalipun tidak dilihat banyak orang, tetapi kami memberikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, dan menyertai waktu ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah damai sejahtera besertamu. Damai sejahtera beserta saudara dan beserta saya. Kita sudah mempelajari arti damai sejahtera, ya sebuah keadaan yang dimana kita menikmati kedamaian, ya tidak ada peperangan, tidak ada hal-hal yang di luar, hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin kita rasakan. Kita sudah mempelajarinya dan saya rindu mengajak kita melihat damai sejahtera di dalam surat-surat Paulus. Saudara, damai sejahtera itu adalah hak sekaligus kewajiban, ya sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikut Yesus. Mengapa disebut hak dan sekaligus tanggung jawab? Saudara, sebagai orang yang telah menerima damai sejahtera, telah mendapatkan kasih karunia Allah, kita menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, di tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini, kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan, itu adalah hak kita. Karena kita memiliki relasi yang baik dan kekuatan yang datang daripada Tuhan terus menopang. Tetapi dikatakan itu tanggung jawab. Saudara, tidak hanya kita nikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan, tetapi tanggung jawab kita adalah membagikan damai sejahtera Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita dapat melihat bahwa kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang yang punya hak dan juga punya tanggung jawab untuk membagikan dan menikmati damai sejahtera. Saya akan mengajak kita untuk melihat surat-surat Paulus, di mana di dalam salam dan penutup dari setiap surat-surat Paulus, ya beberapa surat yang dituliskan, saudara kita akan menemukan ya ciri khas dari penulisan Paulus di dalam surat-surat pastoralnya, selalu ditemukan kata damai sejahtera. Saudara, di antara sekian banyak surat pastoral yang dituliskan Paulus, saya mengajak kita untuk melihat surat Efesus. Ya, kita lihat, ini ciri-ciri dari penulisan Paulus. Salam pembuka yang dia tuliskan di pasal 1. Kita lihat ayat yang ke-1 dan ke-2. Dikatakan begini, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Ditujukan kepada jemaat Efesus. Dikatakan apa? Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi bagian ayat yang kedua, dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, kalau kita bandingkan dengan salam-salam pembuka di surat-surat yang lain, kita akan menemukan
kata yang lazim ini. Nah, kita lihat lagi di surat penutupnya. Ya, dikatakan pada pasal yang ke-6, tadi saya sebutkan di votum kita, ya, ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-6, kitab Efesus, surat Efesus maksud saya, dikatakan apa? Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Ya, saudara, ini menjadi poin untuk kita melihat bagian penulisan kitab Efesus. Saudara bisa lihat di Filipi juga disebutkan, ya, ada damai sejahtera dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, kita memahami, ya, dalam pelayanan Paulus di dalam kota demi kota, dalam perjalanan penginjilannya, kita melihat, ya, bahwa Paulus yang menjadi orang yang menuliskan isi hatinya yang datang daripada Tuhan kepada setiap jemaat sesuai dengan kebutuhan mereka. Paulus membangun setiap jemaat demi jemaat dengan peringatan-peringatan yang berbeda, satu wilayah, satu kota, satu jemaat dengan jemaat yang lainnya. Menarik untuk kita lihat, ya, tadi sudah disebutkan bahwa dia pasti akan membuka dengan salam sejahtera, dengan shalom, dan diakhiri juga dengan shalom dalam penulisannya. Saudara, menarik untuk saya melihat kitab atau surat Efesus ini. Mengapa? Ya, dari sekian banyak surat pastoral, ya, di kitab atau di surat Efesus ini ditemukan doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Mari kita buka Efesus pasal yang ketiga. Doa Paulus dituliskan menjadi judul perikop. Ayat 14 dari Efesus pasal 3, firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Dikatakan hal yang didoakan Paulus kepada jemaat Efesus. Aku berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga ayat 17 dikatakan oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa dikatakan supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yang selanjutnya dikatakan, aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara melihat doa Paulus ini, ya, saya tidak menyamakan dengan Paulus, tetapi di akhir pelayanan saya di GKMI Anugerah ini juga menjadi doa yang saya naikkan kepada Tuhan untuk jemaat di GKMI Anugerah. Saudara, hari ini khotbah terakhir saya di tempat ini, saya berdoa sebagaimana Paulus yang menyampaikan hatinya, ya, sebagaimana Paulus yang menyampaikan maksudnya kepada Tuhan untuk jemaat Efesus. Demikian doa yang saya juga rindukan di tengah-tengah jemaat. Saudara, saya sudah hampir 16 tahun, ya, sejak pelayanan di Perintisan yang lalu sampai dengan hari ini. Saya melihat bagaimana damai sejahtera, kasih karunia yang menyertai setiap pelayanan yang saya kerjakan. Dan pagi hari ini sebagaimana pesan terakhir, ya, pesan terakhir bukan artinya tidak ketemu lagi atau seperti apa.
tetapi menjadi sebuah hal yang saya gumulkan. Ya, Tuhan, apa yang menjadi keinginan hatimu di tengah-tengah atau untuk jemaat di GKMI Anugerah? Saudara, ketika saya merenungkan doa Paulus ini, maka saya diingatkan atau saya teringat dengan jemaat di Efesus, ya, sebagaimana penglihatan yang dinyatakan Tuhan kepada Yohanes di kitab Wahyu. Ya, kita tahu pasti bagian ini. Kita bersama membukanya, jemaat yang sama, ya, yang Paulus bangun dan pada akhirnya menjadi jemaat juga yang diperingati oleh Tuhan Yesus melalui Yohanes di dalam kitab Wahyu. Kita melihat, saudara, jemaat Efesus. Ya, kita tahu poin dari ketujuh jemaat ini. Jemaat pertama yang disebutkan adalah Efesus. Ya, saudara, saya merenungkan, gitu ya, sebagaimana doa Paulus terkorelasi dengan apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada Yohanes di Patmos pada waktu itu. Ya, kita lihat ayat yang kedua, ya, dari pasal yang kedua dari kitab Wahyu. Dikatakan apa? Dari ayat pertama, ya, supaya kita bisa lihat lebih rinci. Dikatakan Wahyu pasal kedua ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahkan engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Dan engkau dikatakan apa? Tidak mengenal lelah. Ayat keempat, ini kunci dari jemaat Efesus. Dikatakan apa? Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dikatakan apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dikatakan apa? Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat ketujuh, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang di taman Firdaus Allah. Saudara, dari doa yang disampaikan Paulus, ternyata memang dalam perjalanan kehidupannya, jemaat-jemaat di Efesus ini mengalami satu masa yang dimana kelihatannya mereka melakukan segala sesuatu. Dan kelihatannya untuk Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang empunya jemaat ini mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran setiap umatnya. Dikatakan, aku mencela engkau. Engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Nah, saudara, ini bagian yang menarik. Kelihatannya mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh bergiat untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang pada waktu itu ada di tengah-tengah kota Efesus. Mereka adalah orang-orang yang setiawan di hadapan Tuhan. Tetapi mereka ditemukan sebagai orang yang kehilangan kasih yang semula. Saudara, kata kasih yang semula, ya, ini khotbah mungkin sering kita dengar, adalah merupakan kata yang di dalam bahasa aslinya, di dalam bagian yang lain diterjemahkan sebagai mereka kehilangan sesuatu yang terbaik. Jemaat Efesus kehilangan sesuatu yang terbaik, yaitu kasih mereka kepada Tuhan. Saudara, mari kita bandingkan. Mengapa jemaat di Efesus ini dicela oleh Tuhan dengan apa yang rasanya mereka kerjakan kepada Tuhan? Ya, kita bandingkan dengan surat di Tesalonika, sebagaimana yang juga dituliskan oleh Paulus. Saudara, bandingkan
Orang-orang di Tesalonika menjadi orang-orang yang dikatakan apa? Ayat pertama di 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua. Dikatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua yang menyebut kamu dalam doa kami. Dan menyebut kamu dalam doa kami. Dikatakan apa? Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ya, kami mengingat usaha kasihmu. Dan kami mengingat ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, lihat perbandingan kata dari kedua jemaat ini. Ya, jemaat Efesus dikatakan kehilangan kasih yang semula karena mereka bekerja melakukan segala sesuatu yang kelihatannya untuk Tuhan, tetapi tidak seperti jemaat di Tesalonika yang dimana mereka mengerjakan sesuatu dengan iman kepada Tuhan. Saudara, jemaat di Efesus dicela oleh Tuhan Yesus karena mereka hanya sekedar bekerja, kelihatannya bekerja, tetapi tidak ditemukan iman yang akhirnya membuat kasih yang semula, yang terbaik itu hilang dari hidup mereka. Apalagi saudara, dikatakan pekerjaan, ya, dikatakan pekerjaan kasih, sudah pekerjaan iman. Yang kedua dikatakan yang di jemaat Efesus jerih payahmu, dan di jemaat di Tesalonika dikatakan mereka berusaha dengan kasih. Saudara, ketika kita mengerjakan segala sesuatu, ya kelihatannya kita melakukan semuanya all out, kita melakukannya, mengerjakannya, memberikan semua waktu kita, mungkin uang kita juga kita persembahkan dalam pelayanan, tenaga kita dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan mengetahui di dalam hati kita tidak ada kasih yang sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi jemaat di Efesus yang kehilangan kasih yang semula di hadapan Tuhan. Saudara, saya berdoa jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang terus menjadi orang-orang yang berjerih lelah dan melakukan jerih lelah itu berdasarkan kasih kepada Tuhan. Saudara, saya sangat merasakan kasih Bapak Ibu di tempat ini. Saya merasakan bagaimana Bapak Ibu adalah orang-orang yang murah hati, yang memberikan segala waktunya sebagaimana talenta dan karunia yang diberikan. Sebagian Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, sehingga dengan jerih lelah Bapak Ibu pun memberikan segala persembahan yang diberikan dalam pelayanan di gereja ini. Dan saya terus berdoa, kiranya jerih lelah yang dilakukan Bapak Ibu dalam setiap pelayanan, pemberian, apapun bentuknya adalah usaha yang dilakukan atau jerih lelah yang dilakukan dan ada kasih di dalamnya. Jemaat di Efesus dikatakan ketekunan di dalam Tuhan, dan di Tesalonika menjadi pujian oleh Paulus. Kenapa? Karena mereka bertekun dengan sebuah pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu, situasi hari-hari ini sungguh membuat kita kacau balau. Bapak Ibu, kalau tidak ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang menuntun kehidupan kita, maka rasanya pengharapan kita untuk sesuatu yang lebih baik rasanya mustahil. Kita tidak tahu kapan waktu ini bisa berakhir, kondisi bisa lebih normal. Tetapi ketika kita meyakini, kita bertekun di dalam Tuhan, meyakini waktu Tuhan yang terbaik, dengan melakukannya di dalam pengharapan kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini kita juga menjadi orang yang pesimis? Yang hari-hari ini mulai ragu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini sudah berapa bulan kondisi tidak lebih baik, Tuhan di mana? Atau kita menjadi orang-orang yang semakin antusias di hadapan Tuhan dan menaruh segala pengharapan kita dengan semua yang tidak pasti ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dari doa Paulus di Efesus dan dari apa yang dinyatakan di kitab Wahyu, saya berdoa jemaat di GKMI Anugerah adalah jemaat yang terus dijumpai Tuhan, memiliki iman,
memiliki kasih, memiliki pengharapan. Ya, kalau disingkat secara strukturnya dikatakan memiliki iman, memiliki pengharapan, dan memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Saudara, iman adalah pondasi untuk kita meyakini bahwa Tuhan terus memelihara kita. Damai sejahtera berbicara bagaimana Allah telah menguduskan kita sebagai orang-orang pilihan. Dan damai sejahtera juga berbicara bagaimana Tuhan memelihara pikiran kita, hati kita, setiap apa yang kita lakukan. Karena di dalam pemeliharaannya lah kita terus bisa menikmati pengharapan di dalam Kristus. Saudara, kiranya hari-hari ini menjadi hari-hari yang membuat kita ditemukan Tuhan sebagai jemaat yang memiliki kasih yang teguh di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini yang belum terjawab, yakinilah bahwa kita terus berharap kepada Tuhan dan Tuhan pun memberikan sebagaimana yang telah Dia sediakan untuk kehidupan kita. Saya berdoa kiranya damai sejahtera itu dapat kita terus nikmati di dalam iman kita kepada Tuhan. Damai sejahtera itu dikatakan di dalam doa Paulus, kita bisa nikmati, kita bisa bayangkan bagaimana kasih-Nya yang dalam, kasih-Nya yang lebar, kasih-Nya yang panjang, kasih-Nya yang tinggi ada di dalam kehidupan kita. Mari kita hitung kasih Tuhan yang telah Dia kerjakan. Kalau dalam situasi hari ini, mungkin sebelum COVID, kita hitung apa yang telah Tuhan kerjakan. Dan hari ini, kiranya pengharapan kita menjadi pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Saudara, saya berdoa, saudara menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di dalam kasih yang semula. Yang terus menjadi orang-orang yang punya iman. Dan iman saudara menjadi iman yang membawa perubahan untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara, untuk gereja di tempat ini, bahkan untuk dimanapun saudara berada. Saya berdoa saudara, kasih saudara yang tulus, yang telah Tuhan karuniakan, menjadi kasih yang dimana orang bisa merasakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya berdoa, tidak ada satu jemaat GKMI Anugerah yang gugur pengharapannya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Berpegang teguh kepada Tuhan, meyakini damai sejahtera Allah menyertai setiap kita. Saudara, kiranya ini menjadi sebuah hal yang dapat kita sama-sama terus renungkan. Kita berdiam di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, imanku mulai goyah hari ini. Minta Tuhan tambahkan iman untuk segala segi kehidupan kita. Mungkin kita mulai kehilangan kasih, sehingga di dalam setiap ibadah-ibadah kita menjadi hanya penonton-penonton. Kita tidak lagi sungguh-sungguh melakukan ibadah online ini dengan takut akan Tuhan. Kita tidak lagi menikmati kasih Tuhan melalui segala hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara menjadi gereja Tuhan yang terus teguh di dalam pengharapan kepada Kristus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat di tempat ini. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan di dalam segala doa, semua dukungan, ya semua hal yang diberikan kepada saya secara pribadi. Dan saya berdoa, kasih yang datang daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati segala hal yang Tuhan telah kerjakan untuk setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa, kiranya setiap jemaat di GKMI Anugerah secara khusus menikmati damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang menuntun mereka untuk hidup di dalam iman kepada Yesus. Damai sejahtera yang membawa mereka mengerjakan segala pekerjaan kasih. Damai sejahtera yang membuat mereka tekun di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, kiranya jemaat di GKMI Anugerah tidak kehilangan kasih mereka yang semula dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kaki dian-Mu ada di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan.
Mereka menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang, dan Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kasih karunia-Mu turun atas mereka, hikmat serta kemampuan melayani setiap jemaat turun atas hidup mereka. Hamba berdoa untuk setiap majelis dan setiap pasangan-pasangan mereka. Kiranya mereka menjadi orang-orang yang terus dibawa Tuhan untuk menikmati kasih karunia. Tidak ada satupun di antara mereka yang mundur dalam pelayanan, dan mereka menjadi soko guru, menjadi teladan untuk jemaat-jemaat yang ada. Hamba berdoa, jemaat-jemaat di GKMI Anugerah menjadi jemaat-jemaat yang teguh di dalam Kristus. Sehingga ya Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, kiranya damai sejahtera melampaui segala akal turun atas setiap hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Berkaitan dengan pernikahan Ibu Afriani Sanam, Majelis menerima surat pengunduran diri dari Ibu Afriani tanggal 28 Mei 2020. Kemudian majelis mengadakan rapat dan mengambil keputusan untuk menyetujui pengunduran Ibu Afriani sampai dengan tanggal 30 September untuk melayani di GKMI Anugerah. Ibu Afriani Sanam mengawali pelayanannya di GKMI Anugerah Rayon Serpong diawali bulan Agustus 2004 sebagai mahasiswa praktek dari STT Imam selama 1 tahun. Selanjutnya, Ibu Afriani melanjutkan pelayanan di GKMI Anugerah Rayon Serpong, dan pada Maret 2009 Ibu Afriani ditabiskan sebagai pendeta muda di GKMI Anugerah Rayon Serpong. Dan Agustus 2012 melanjutkan studi untuk mengambil S2 sambil melayani weekend di GKMI Anugerah, membantu perintisan Poris dan sekolah minggu di Citra. Oktober 2016 Ibu Afriani Sanam meraih master teologianya, dan tanggal 23 Maret 2019 ditabiskan sebagai pendeta di GKMI Anugerah Jakarta. Bu Afriani sudah melayani di GKMI Anugerah, baik di Rayon Serpong, di Poris, maupun di Citra dan di TTA selama sekitar 16 tahun. Kami atas nama majelis, tim hamba Tuhan, dan jemaat GKMI Anugerah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Afriani Sanam, dan kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang selama ini kami buat. Selanjutnya Bu Afriani Sanam akan membantu suaminya Pendeta Julius Agustinus di Gereja Pantekosta Karismatika di Lembang, Bandung. Kami mendoakan pelayanan Ibu Afriani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana yang Paulus tuliskan adalah ketika kita menemukan pengharapan di dalam Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selama bertahun-tahun ini, ya kalau di total 16 tahun saya ada di GKMI Anugerah, untuk supportnya, untuk doa-doanya, untuk kasihnya, untuk tegurannya, untuk apapun. Ya saya bersyukur boleh dibentuk di tempat ini melalui pelayanan ya bersama-sama dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Saya juga bersyukur kiranya rekan-rekan hamba Tuhan juga terus maju di dalam Tuhan. Untuk majelis ya yang silih berganti ya sampai dengan periode ini, terima kasih untuk dukungannya, untuk segala hal yang diberikan, ya kesempatan untuk melayani, dan kiranya Tuhan terus menambahkan kemampuan juga untuk Bapak Ibu majelis di dalam menyelesaikan tugas sampai pada akhirnya. Dan untuk jemaat-jemaat tentunya ya kiranya Tuhan terus menuntun kita ya di dalam segala hal, khususnya Bapak Ibu sekalian ya tetap semangat ya, yakini bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Ya, dan jangan lupa ya Bapak Ibu kalau mampir kalau jalan-jalan ya ke Bandung atau ke Lembang, jangan lupa kontak-kontak saya nanti bisa main-main gitu ya di rumah sekaligus di tempat pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, saya sungguh senang dan kiranya kita terus menjadi rekan sekerja Allah ya, kita terus berpartner di dalam doa minimal. Ya, dan kalau ada salah-salah kata selama hari-hari ini, selama waktu-waktu pelayanan saya minta maaf, dan kiranya kita semua terus diberkati Tuhan. Semangat, GKMI Anugerah luar biasa. Saudara, arti kata pengharapan adalah menantikan keselamatan dengan sukacita dan dengan keyakinan penuh. Kita menantikan keselamatan dengan sukacita, dengan keyakinan penuh bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Julius Agustinus Titahelu, Gembala Jemaat di GPKDI, Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia, Jemaat Bethel Lembang. Saya juga adalah suami dari Pendeta Afriani Sanam. Pada kesempatan ini, saya hendak menyaksikan betapa luar biasanya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya, khususnya pada tahun 2020 ini. Sejak perkenalan kami yang singkat pada bulan Februari dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah pada bulan Juni tahun 2020, semuanya tidak lepas daripada campur tangan Tuhan yang Tuhan juga nyatakan melalui Bapak rohani kami, yaitu Pendeta Yesaya Abdi dan juga Pendeta Herman Weitz di Bali. Kami merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga apa yang nampaknya mustahil bagi kami, itu tidak mustahil bagi Tuhan, dan kami sepenuhnya merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkenankan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih pada Gembala Jemaat, Pendeta Febrian, dan juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan di GKMI Anugerah, Majelis Jemaat, dan seluruh sidang jemaat di GKMI Anugerah yang telah memberikan kesempatan kepada Pendeta Afriani selama 16 tahun untuk belajar, diperlengkapi, dan juga boleh bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Doa dan harapan kami adalah agar Gereja Kristen Muria Indonesia Anugerah senantiasa dilimpahi oleh kasih karunia Allah yang semakin bertambah-tambah dari hari ke hari. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih daripada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian semakin bertambah-tambah kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Akhir kata, kami juga mau menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian apabila berkesempatan main ke Lembang, maka kami terbuka untuk
menyambut kehadiran Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puncak tertinggi dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, bukanlah sukacita atau girang di tengah hari-hari yang selalu indah, melainkan kepercayaan yang mutlak tanpa ragu terhadap kasih Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKM Anugerah. Senang sekali saya bisa mewakili tim hamba Tuhan GKM Anugerah menyampaikan kesan kepada atau terhadap Pendeta Afriani. Jadi memang saya sudah mengenal Pendeta Afriani atau saya biasa panggil Ani itu lebih dari 10 tahun. Sejak awal dia masuk di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan di GKM Anugerah Rayon Serpong. Jadi waktu itu saya melayani di GKM Anugerah di Tanah Abang, dan waktu itu gembalanya adalah Pak Pendeta Yesaya Abdi, dan kita ada namanya persekutuan hamba Tuhan bulanan, sebulan sekali dengan Rayon Kembangan dan Serpong. Nah ketika itulah saya biasa bertemu dengan Afriani. Ada beberapa kesan saya terhadap Afriani. Yang pertama adalah Afriani adalah seorang yang berani melangkah di dalam panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Beberapa kali saya mendengar kisah hidupnya, di mana dia rupanya adalah seorang yang termasuk pemalu, pendiam, dan ya introvert. Ini tentu menjadi tantangan besar untuk seorang hamba Tuhan, pendeta yang memang harus banyak tampil di muka umum, tampil di depan jemaat untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, tetapi karena keyakinannya terhadap panggilan Tuhan inilah yang membuat dia tentu terus berjuang untuk mengatasi kelemahan dirinya. Dan kita bisa melihat sekarang bagaimana Afriani bisa dengan leluasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini sekaligus juga menjadi bukti bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang masuk di dalam rencana agungnya, maka Tuhan akan memperlengkapi. Kemudian saya belajar bahwa Ani adalah seorang anak yang mengasihi orang tuanya. Jadi orang tua Afriani, Bapak Kison dan Ibu adalah seorang hamba Tuhan juga, gembala di Kalimantan. Dan tentu karena lokasi yang berjauhan, maka Afriani secara rutin menghubungi orang tuanya via telepon. Dan dia berkata bahwa waktu-waktu yang juga termasuk dia paling nikmati adalah waktu-waktu ketika dia ngobrol dengan kedua orang tuanya. Saya melihat juga bahwa kehidupan Afriani ini adalah seperti buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya adalah saya mengenal Afriani sebagai seorang yang gemar berdoa. Dan rupanya itulah yang dia juga pelajari atau teladani dari kehidupan Bapak Kison dan Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu juga banyak yang tidak tahu bahwa Afriani selama ini rupanya punya bapak angkat di Jakarta ini. Dan bapak angkat itu adalah Pendeta Yesaya Abdi. Dengan kata lain, saya rupanya punya adik angkat. Luar biasa. Dan saya melihat Afriani juga sebagai orang yang passionate, bersemangat. Jadi Afriani mengerti panggilannya, sebagai juga dia punya passion di bidang konselor. Oleh karena itu dia menjadi guru konseling juga sempat di sekolah dan lain sebagainya. Jadi Afriani adalah tipe hamba Tuhan, gembala yang baik. Dan tentu saya secara pribadi dan rekan-rekan tentu mengucapkan selamat untuk pelayanan ke depan yang Tuhan percayakan bersama dengan Pendeta Julius. Tentu Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar di dalam kehidupan Ibu Pendeta Afriani dan juga dengan Pak Julius. Tuhan memberkati.
Taruhlah pengharapanmu kepada Yesus, karena kepadanya lah tangan kita kuat. Hanya kepadanya lah iman kita bertumbuh. Saya berdoa ada penghiburan ilahi di mana saudara menemukan pengharapan yang selalu baru di dalam Yesus. Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan beserta kita, dan di dalam Tuhan kita merasakan damai dalam apapun keadaan kita. Hanya di dalam Tuhan kita dapat merasakan tenang di tengah badai yang bergelora. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Kami tenang di dalam-Mu, Tuhan. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang termulia, Kau gunung batu kami, Yesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name, what a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King.
Saudara, di akhir ibadah ini kita akan berdoa untuk beberapa hal yang dapat kita naikkan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, dan nanti juga saya akan mendoakan Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan di bulan September ini. Mari bersama-sama kita mengambil diri untuk berdiam di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya setiap jemaat-jemaat Tuhan di GKMI Anugerah menjadi jemaat yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga dalam situasi seperti saat ini, mereka teguh di dalam iman kepada Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan terus menjadi kasih yang membuat orang merasakan Kristus di tengah-tengah hidup mereka. Dan kami pun berdoa, hamba berdoa ya Tuhan, kiranya pengharapan di dalam Tuhan dengan ketekunan menjadi pengharapan yang tidak sia-sia. Hamba berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh, kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan segala yang baik Tuhan turunkan di dalam penantian mereka, menantikan setiap jawaban-jawaban doa ya Tuhan. Mereka yang berbeban berat, mereka yang bergumul untuk kehidupan pribadi, lepas pribadi, bahkan untuk keluarga mereka, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kekuatan dan damai sejahtera Tuhan menyertai langkah hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa, kiranya jemaat di GKMI Anugerah menjadi jemaat yang Tuhan temukan, terus memiliki kasih yang mula-mula di hadapan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, di tengah-tengah situasi hari-hari ini, Engkau senantiasa berkenan dengan kehidupan mereka. Pagi hari ini juga kami mengingat mereka yang mensyukuri untuk perjalanan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan September ini Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai setiap mereka. Setiap pasangan diberkati dengan kesetiaan dan kasih yang dari Tuhan. Dan setiap keturunan yang Tuhan anugerahkan menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Segala hal yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Lukman dan Ibu Novinda. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk Pak Boas, Ibu Ria. Kami berdoa untuk Bapak Bong Sulin dan Ibu Ana. Kami berdoa untuk Pak Mianto dan Ibu Kristina. Kami berdoa Tuhan mengingat untuk Pak Sugianto Suwono dan Ibu Ripka. Kami berdoa mengingat juga Bapak Sukirman Amin dan Ibu Stefani. Kami berdoa menyerahkan juga Bapak Bernardus Wirotomo dan Ibu Timotius ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai setiap mereka. Demikian dengan Bapak Bun Kyong dan Ibu Sri Mardianti. Kiranya Tuhan pun menuntun langkah-langkah kehidupan mereka. Demikian dengan Bapak Thomas dan Ibu Melin. Kiranya dalam penantian kasih karunia melalui anak yang Tuhan akan berikan, menjadikan mereka terus menikmati kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk Michael dan Angelina. Kiranya Tuhan pun menyertai kehidupan rumah tangga mereka. Bapak Lemena Bagus dan Ibu Feni, kiranya juga dalam penyertaan Tuhan. Dan kami pun terus berdoa menyerahkan untuk Pak Jordan dan Ibu Lia. Kiranya kasih karunia Tuhan membawa mereka untuk teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Demikian dengan Bapak Andre Norman dan Ibu Yurike ya Tuhan. Kiranya segala yang dipegang oleh mereka, oleh tangan mereka dibuat Tuhan berhasil, dan segala yang baik Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Atak dan Ibu Emma. Kiranya Tuhan terus melimpahkan segala yang baik untuk rumah tangga mereka. Kami perhadapkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memimpin dan menyertai mereka. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Padanya ku beri pujian.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Berikut Warta Jemaat GKMI Anugerah, Minggu 27 September 2020. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Persekutuan Anugerah Teens, hari ini Minggu 27 September 2020, pukul 5 sore. Pokok doa. Berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Ibu Luciana, Ibu Debbie, Ibu Tan Siok Tin, Mak Lan, Ibu Giok, Ibu Inawati, Ibu Yangni, Bapak Budiono, dan Pendeta Yesaya Abdi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan hati yang gembira dalam menjalani pengobatan. Yang kedua, mintalah kepada Tuhan Yesus agar pandemi virus COVID-19 dapat teratasi. Berdoalah juga agar masyarakat Indonesia juga senantiasa menerapkan disiplin kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sungguh-sungguh dilakukan dengan serius. Yang ketiga, berdoa untuk proses pembangunan kantor Sinode GKMI di Semarang yang sedang berlangsung. Doakan untuk kesatuan hati panitia pembangunan, PPA Sinode, dan GKMI. Kebutuhan dana yang masih dibutuhkan dan para pekerja di lapangan, mandor, tukang-tukang, dan lain-lain. Kiranya diberi kesehatan dan kekuatan untuk bekerja di tengah situasi pandemi seperti ini. GKMI Anugerah akan berdoa untuk pembangunan kantor Sinode GKMI di Semarang selama 1 minggu, mulai 29 September sampai 4 Oktober 2020. Pokok-pokok doa akan dikirimkan kepada jemaat melalui hotline gereja setiap hari. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Dengan menghubungi hotline gereja di 0895 0262 5888. Persekutuan doa via Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 10 pagi, ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui WhatsApp broadcast. Ikuti audio visual production series pada hari Sabtu 3, 10, 17, 31 Oktober 2020 dengan tema Think Right Shoot. Registrasi dilakukan via QR Code yang tampil pada layar. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Dante. Dan minggu depan, 4 Oktober 2020, akan diadakan perjamuan kudus dalam ibadah online. Kiranya jemaat yang sudah mengikuti sakramen baptisan dapat ambil bagian dengan mempersiapkan roti dan anggur, atau dapat juga mengambil roti dan anggur di sekretariat gereja atau melalui ketua Connect masing-masing. GKMI mengadakan lomba fotografi 100 tahun GKMI dengan total hadiah sebesar 10 juta rupiah dengan tema GKMI yang aku cintai. Periode pengumpulan foto hingga November 2020, dan info lebih lanjut dapat menghubungi website di fotografi.gkmi.net atau di Instagram @gkminetwork. Tim hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay at home, stay healthy ya.